kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang ancaman terhadap di bidang ideologi. Nah, sebelum kami melanjuti materinya, kami di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Salsabila. Saya Krisnati Sandia. Nama saya Dini Ardina. Nama saya Fatima. Nama saya Devi Aranda. Saya Suci Aulia. Nama saya Sastra Buana. Apakah kalian tahu apa itu ancaman di bidang ideologi? Sebelum kita membahas apa itu ancaman di bidang ideologi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ideologi. Ideologi adalah kumpulan dari pandangan-pandangan, keyakinan, dan juga nilai-nilai yang membentuk kerangka pemikiran dan pandangan seseorang atau kelompok tentang dunia. Jadi, bisa disebut juga ancaman di bidang ideologi adalah upaya dari luar maupun dalam negeri yang dapat mengganggu atau mengancam ketahanan nasional sebuah negara dalam hal tataran pemikiran, misalnya arus globalisasi, perang ideologi, kepentingan politik, dan lain-lainnya. Ancaman terhadap bidang ideologi di Indonesia. Nah, teman-teman, Indonesia ini pernah mengalami ancaman terhadap bidang ideologi pada saat Pancasila berhadapan dengan ideologi komunisme. Pada saat itu, kehadiran ideologi komunisme mengancam ideologi Pancasila dan sudah ditolak tegas oleh bangsa Indonesia. Jika pada saat itu Indonesia tidak menolak, ada kemungkinan ideologi selain Pancasila dapat berkembang di Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan ancaman di bidang ideologi. Ancaman yang berpotensi membahayakan pemikiran masyarakat dan berujung pada pemahaman yang bertolak belakang dari dasar negara. Contoh ancaman dalam bidang ideologi. Berikut merupakan bentuk ancaman dalam bidang ideologi yang merugikan integrasi bangsa. Yang pertama ialah agresi dari wilayah lain, yang kedua ialah spionase, yang ketiga adalah perang saudara, yang keempat teror berbasis senjata, kelima ialah sabotase, yang keenam ialah pelanggaran wilayah. Nah, lalu ada pula penyebabnya munculnya ancaman terhadap ideologi. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab ancaman terhadap ideologi. Nah, yang pertama itu ada perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi itu ketidaksetaraan dan ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan dan masalah ekonomi. Ini bisa membuka pintu bagi ideologi alternatif dan membagi solusi atas masalah-masalah ekonomi tersebut. Nah, yang kedua itu ada krisis politik. Krisis politik itu seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang mendasar dan menggoyahkan keyakinan ideologi yang ada. Nah, yang ketiga itu ada globalisasi. Globalisasi itu seperti kayak pertukaran informasi dan ide melalui globalisasi dapat membawa pandangan-pandangan dari luar dan bertentangan dari ideologi lokal atau nasional. Nah, yang keempat itu ada teknologi dan media sosial. Nah, kalian tahu kan anak zaman sekarang tuh kebanyakan kemakan media sosial. Nah, kayak media sosial ini kayak istilahnya penyebaran ide-ide atau keyakinan dalam ideologi yang salah dengan luas dan cepat. Nah, yang kelima itu ada perubahan generasi. Perubahan generasi itu seperti kayak anak muda sekarang tuh lebih mudah diperdaya dalam ide-ide dan pandangan di dunia. Maka dari situlah kita dapat mengarah pada pandangan dalam dukungan ideologi tertentu. Raisa. Apa nih? Lagi apa nih? Lagi bahas faktor penyebab ancaman ideologi. Oh, aku kayaknya tahu deh. Boleh aku tambahin? Boleh. Nah, yang keenam ada konflik agama dan etnis. Nah, jadi di konflik ini tuh ideologi yang ada itu dapat mengancam gitu ideologi baru yang lebih sesuai dengan identitas agama dan etnisnya. Nah, yang ketujuh ada pendidikan dan literasi. Nah, jadi pendidikan dan literasi ini dapat berperan penting dalam kehidupan pandangan dunia seseorang. Masyarakat dengan akses ke pendidikan yang lebih baik, mereka cenderung kritis dalam memilih ideologi yang mereka pilih gitu. Nah, yang ke-8 ada krisis lingkungan. Nah, krisis itu kan disebut masalah. Nah, jadi kan kalau krisis lingkungan itu adalah masalah lingkungan seperti perubahan iklim. Nah, jadi perubahan iklim
ekstrim dan dapat mengacu kepada terhadap tujuan dan nilai-nilai ideologis. Nah, yang kesembilan ada pengaruh kelompok ekstremis. Nah, pengaruh kelompok ekstremis atau militan ini bisa mengajukan pandangan yang radikal dan ekstrim. Nah, jadi mereka juga dapat mengajak kelompok atau individu yang merasa frustasi gitu loh terhadap situasi yang telah ada. Nah, begitulah teman-teman faktor penyebab ancaman ideologi yang dapat kami sampaikan. Nah, sekian ya guys dari kami. Adapun cara mengatasi ancaman terhadap ideologi. Yang pertama itu adalah pendidikan dan kesadaran. Melalui pendidikan dan kesadaran ini, masyarakat lebih dapat memahami berbagai ideologi, dasar-dasar ideologi, dan dapat mengatasi informasi yang salah atau benar. Yang kedua itu adalah partisipasi demokratis. Partisipasi demokratis ini berfungsi untuk mencegah krisis politik yang mengancam berbagai ideologi. Yang ketiga itu adalah adaptasi dan inklusi. Ada yang mau tahu nggak apa sih adaptasi dan inklusi itu? Nah, biar kita kasih tahu ya, adaptasi dan inklusi itu adalah dia bersifat kaku dan mungkin butuh beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Menyediakan ruang untuk inklusi dan butuh perubahan dan menerima pendapat berbagai relevansi ideologi dalam berbagai situasi. Dan yang keempat adalah pengembangan kritis dan keterampilan berpikir, yaitu dapat membantu masyarakat memahami dan menilai argumen-argumen ideologis dengan lebih baik. Dan yang kelima adalah penanganan ketidaksetaraan, yaitu dapat membantu mengurangi frustasi yang mendorong masyarakat mencari literasi ideologi. Dan yang keenam adalah penanganan media dan informasi, yaitu dapat menaikkan literasi media dan bijak dalam mengonsumsi informasi dari berbagai sumber. 11. Keterbukaan terhadap kritik. Menerima kritik konstruktif dan melakukan introspeksi terhadap kelemahan atau ketidaksesuaian dalam ideologi dapat memperkuatnya dalam jangka panjang. Sekian yang bisa kami sampaikan, kami pamit undur diri. Bila ada kekurangan mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.